masjid masjid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikianlah tadi nasyid menuju Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak, juga nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu dan masih bisa bertemu dan beraktivitas. Tak lupa selalu dan selalu kita juga panjatkan salam salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga saya dan kita semua kelak akan menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya hanya ingin berbagi, men-share, sekiranya bisa menambah menambah pengetahuan, menambah ilmu yang kiranya bisa bermanfaat. Kali ini sedikit sejarah awal mulanya haji. Nah, dari sejarahnya itu awal mula haji dan rukun-rukunnya itu banyak diambil dari kehidupannya Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Ya, di sini saya akan mulai dari Nabi Ibrahim, istrinya Sarah akan memulai perjalanan ke Mesir. Ya. Nah, jadi mereka ini sesekali mengadakan perjalanan ke Mesir ya untuk berbelanja, keperluan untuk dibawa lagi ke Palestina gitu. Nah, sekali lagi di sini Nabi Ibrahim itu setiap orang ini belum pernah ke Mesir ya, jadi baru sekali ini melakukan perjalanan ke Mesir. Nah, tidak bukan lagi rahasia gitu ya kalau Raja Mesir itu suka sekali mengganggu atau mengambil istri orang gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu udah wanti-wanti ke Siti Sarah ya, supaya nanti kalau sampai di Mesir itu jangan bilang kalau mereka suami istri, melainkan mereka saudara, supaya nanti Siti Sarah ini tidak diganggu atau tidak dibawa oleh pengawal-pengawal raja itu. Nah, jadi ya mereka pun sepakat gitu ya bahwa nanti di Mesir itu Sarah akan bilang kalau Nabi Ibrahim itu adalah saudara laki-lakinya. Begitupun Nabi Ibrahim nanti akan berkata bahwa Sarah adalah adik perempuannya. Jadi mereka pun berangkatlah menuju menuju Mesir ya. Nah, setelah sampai di sana ternyata pengawal raja itu sudah melihat kalau si Sarah ini memang sangat cantik kan, sehingga mereka langsung mendekati Sarah dan ingin membawanya ke istana. Nah, mereka itu semua tidak peduli dengan kata-kata Sarah bahwa dia harus buru-buru membeli sesuatu dan kemudian pulang gitu. Pokoknya kamu harus ikut bertemu dengan raja gitu kan. Ya, akhirnya karena pengawal-pengawal ini sangat banyak, akhirnya mereka pun tidak bisa melawan kehendak dari pengawal-pengawal raja itu. Jadi Sarah pun seperti ditangkap dan dibawa ke istana. Dan benar saja si Raja Mesir ini benar-benar suka dengan Sarah ya. Dia langsung ingin menyentuh Sarah gitu kan ya. Menyentuh Sarah, ayo jadilah permaisuri atau raja, pokoknya dia menginginkan Sarah gitu kan. Nah, namun Sarah ini kan dia juga ketakutan ya. Jadi dia minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari keinginan Raja Mesir itu memilikinya. Nah, jadi begitu Raja Mesir itu ingin menyentuh Sarah, istrinya Nabi Ibrahim ini, tiba-tiba tangannya kaku gitu kan, tidak bisa digerakkan gitu. Dia berusaha berusaha menyentuh Sarah, tetap ini tangannya kaku, badannya juga kaku. Akhirnya dia ampun gitu, lepaskan apa yang kamu lakukan padaku, kata raja gitu kan. Pengawal-pengawalnya juga bingung, kenapa kok raja seperti itu gitu. Nah, akhirnya setelah Raja Mesir itu kesakitan gitu kan, akhirnya
Sarah berdoa lagi, ya Allah, dia sudah mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi gitu. Akhirnya itu lagi bergerak lagi tangan dan semua tubuhnya. Tetapi ternyata Raja Mesir ini tidak memegang janjinya gitu. Dia pengen lagi menyentuh Sarah kan ya. Nah akhirnya Sarah kan jadi marah juga, akhirnya dia minta berdoa lagi kepada Allah supaya menghukum si Raja Mesir ini. Akhirnya seluruh tubuhnya menjadi kaku gitu kan, kaku, tidak bisa bergerak, lebih parah dari yang semula, Nah tapi dia mulutnya Raja Mesir ini masih bisa meminta tolong, saya tidak akan melakukannya lagi, saya benar-benar janji gitu. Akhirnya setelah 3 kali melakukan hal yang sama dengan Sarah, barulah si Raja Mesir ini benar-benar tidak berani lagi mengganggu Sarah. Bahkan akhirnya Sarah dan Nabi Ibrahim dijamu gitu kan, dan kemudian pada saat dilepaskan dari istana raja itu, Raja Mesir itu memberikan hadiah budak ya. Pada zaman itu kan masih ada perbudakan gitu. Nah jadi raja ini, tapi ada yang bilang hadiah yang diberikan oleh raja itu adalah anaknya raja. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah budak yang dibebaskan oleh raja dan diberikan untuk Sarah, untuk menjadi budaknya Sarah gitu. Akhirnya setelah urusan di Mesir ini selesai, Nabi Ibrahim, Sarah bersama gadis yang diberikan oleh Raja Mesir itu, yakni Hajar ya, akhirnya mereka bertiga kembali lagi ke tempat Nabi Ibrahim. Tuh di sanalah Sarah, Hajar itu hidup bertiga ya. Hajar membantu Nabi Ibrahim, dan juga Sarah mengerjakan pekerjaan di rumah gitu kan. Mereka juga bertani dan beternak gitu kan. Di sana Hajar itu membantu Sarah dan Ibrahim bertani serta bercocok tanam. Nah saat itu menurut sejarah usia Sarah sekitar 30, dan kemudian Hajar itu sekitar 16 atau 17 tahun gitu ya. Jadi perjalanan rumah tangga Nabi Ibrahim hingga Sarah itu berusia 60 tahun. Jadi ya hingga usia 60 tahun Sarah belum juga memiliki anak gitu kan. Sedangkan Ibrahim ini dia ingin sekali memiliki keturunan, melihat dia sering merasa sepi dan merasa bagaimanalah gitu kan. Nah jadi kelakuan Nabi Ibrahim ini kan membuat Sarah sedih, memikirkan juga gitu kan. Dia pun tahu kalau Nabi Ibrahim ini ingin memiliki keturunan gitu kan. Akhirnya dengan niat baiknya, dia pun bicara kepada Nabi Ibrahim agar menikah dengan Hajar gitu ya, supaya mereka memiliki anak. Nah akhirnya Nabi Ibrahim pun setuju untuk si Hajar ini menjadi istrinya. Dan Hajar pun yang saat itu sudah usia dewasa juga kan, akhirnya mau menjadi istrinya Nabi Ibrahim.
Nah, tak lama ya sekitar setahun setelah pernikahan dengan Nabi Ibrahim, Hajar pun hamil ya, dan tak lama kemudian lahirlah seorang putra yang diberi nama dengan Ismail. Kelak dia pun menjadi nabi ya, Nabi Ismail gitu. Ya namanya Nabi Ibrahim sudah lama tidak memiliki anak dan ingin sekali memiliki anak kan, jadi dia senang sekali, dia selalu menggendong Ismail, menciumi Ismail gitu kan. Dia selalu selalu berada di dekat Hajar dan anaknya gitu. Hal tersebut kan membuat Sarah merasa sedih dan ada rasa cemburu juga gitu kan. Dia diam-diam menangis dan kemudian berdoa kepada Allah, kenapa dia tidak diberikan seorang putra seperti halnya Hajar gitu. Nah saat itu Sarah tidak mengingat kalau dia usianya itu sudah 60 lebih, sekitar 62 tahun ya. Dan bagaimana mungkin ia akan melahirkan seorang anak gitu. Tetapi begitulah kuasa Allah. Akhirnya Allah juga memberikan anak kepada Sarah pada saat usianya 62 tahun. Sarah pun hamil dan setelah mengandung 9 bulan Sarah melahirkan ya. Lalu setelah Sarah memiliki kesibukan mengurus bayinya juga gitu kan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya yang saat itu berusia sekitar 9 atau 1 tahun lah ya. Kayaknya masih bayi gitu kan. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama Hajar dan putranya Ismail ya pergi ke Mekah gitu kan. Pada saat itu Ismail masih bayi dan menyusui. Jadi Mekah pada saat itu merupakan lembah yang gersang dan tandus. Tidak ada kehidupan pokoknya di sana ya. Panas gitu tuh. Terus Ibrahim sangat cemas. Dia kan tahu ya keadaan di lembah Mekah itu tidak ada makanan di sana, tidak ada pohon-pohonan atau apapun, pokoknya tidak ada di sana tuh, tandus dan gersang gitu dia. Tapi bagaimana ya kalau misalkan meninggalkan Sarah Hajar dan putranya di sana. Karena memang perintah Allah adalah membawa Hajar ke tempat itu dan kemudian meninggalkannya. Jadi setelah sampai di Mekah, di lembah Mekah itu, Nabi Ibrahim tuh tanpa berkata apa-apa langsung membelakangi Hajar dan bergerak untuk segera pulang gitu. Jadi Hajar pun kan memanggil Nabi Ibrahim dan mengejarkannya gitu kan. Hajar berkali-kali mengejar dan memanggil, kenapa kami ditinggalkan di sini, katanya kepada Nabi Ibrahim. Mengapa kamu tega meninggalkan saya dan anakmu di tempat seperti ini gitu kan, di tempat yang sangat tandus gitu, tidak ada seorang pun di situ, tidak ada rumah, pokoknya tidak ada apapun di situ. Ya dia
Terus si Nabi Ibrahimnya nggak jawab, dia jalan terus kan. Hajar berkali-kali mengejar dan bertanya kepada Ibrahim mengapa tega meninggalkannya dan bayi mereka. Sampai dia merasa lelah dan dan akhirnya dia sadar ya bahwa suaminya adalah seorang nabi kan. Seorang nabi, sampai kemudian Hajar mendengar melalui kalbunya ya, melalui perasaannya bahwa semua itu adalah perintah Allah. Barulah Hajar berhenti mengejar Nabi Ibrahim dan membiarkan Nabi Ibrahim pergi gitu. Sebenarnya jauh sebelumnya di tempat itu dulu sudah ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya. Namun Ka'bah tersebut lenyap oleh banjir di zaman Nabi Nuh. Cuman memang masih ada bekas-bekas pondasinya ya, pondasi bangunan Ka'bah. Nah, setelah Nabi Ibrahim tidak kelihatan lagi gitu kan, Sarah pun mendengar anaknya menangis kan. Wah, pasti nih anaknya pasti udah haus gitu kan. Anaknya pasti sudah haus kan. Kemudian Hajar pergi menemui anaknya dan menggendongnya. Saat itu ya masih ada perbekalan, masih ada bekal dirinya dan anaknya, dan dia kemudian memberikan anaknya minum, menyuapinya gitu kan. Nah, setelah itu dia pun melihat sekelilingnya dan sadar ternyata dia memang hanya ada sendirian di tempat itu ya. Dia berada di tengah-tengah lembah, yakni Bukit Safa dan Marwah. Nah, pada saat itu kan masih siang gitu kan ya, dan dia juga melihat perbekalannya sudah mau habis gitu kan. Pasti sebentar lagi Ismail putranya bangun dan menangis lagi untuk minum gitu kan. Terus akhirnya Hajar tuh melihat ke arah ke arah Bukit Safa gitu kan. Terus dia lihat tuh seperti ada air gitu kan, kelihatan gitu kan ya, karena matahari saat itu sedang panas sekali kan. Akhirnya dia seperti kayaknya di sana ada air itu kelihatan gitu kan. Akhirnya dia meninggalkan ya, setelah melindungi anaknya dengan dengan apa yang dia bawa gitu kan, perlindungan bayi kan gitu, terus ditaruh di keranjang, ada ada selimut gitu. Dia pun pergilah ke Bukit Safa. Dia lari ke Bukit Safa kan, tapi setelah mendaki bukit tersebut ternyata tidak ada air di sana, hanya Fata Morgana katanya kan. Fata Morgana, kesan seperti ada air gitu. Dan saat dia turun lagi dari Bukit Safa, dia melihat di bukit satu lagi, di Bukit Marwah itu seperti ada air juga. Akhirnya dia lari lagi ke sana ya, dan ternyata kecewa, tidak ada air gitu kan. Tidak ada air di sana, hanya Fata Morgana saja. Sampai dia tuh bolak-balik pergi ke mana? Bolak-balik berlari ke Bukit Safa, ke Marwah itu entah berapa kali, 7 kali ya, dia sampai 7 kali bolak-balik berlari dan terus mencari kenapa kalau dia dari bawah seperti melihat ada air gitu kan. Jadi dia mencoba meyakinkan dirinya lagi untuk mengambil air di kedua bukit tersebut. Tetapi setelah 7 kali bolak-balik, akhirnya Hajar sadar bahwa memang tidak ada air di tempat itu. Akhirnya dia pun kembali ke tempat anaknya.
Dan betul saja tak lama anaknya pun mulai menangis gitu, sementara perbekalannya sudah habis gitu kan. Dia mencoba mendiamkan anaknya gitu ya. Nah, tapi Ismail semakin kencang menangisnya, bahkan kakinya mulai menendang-nendang hingga menendang kuat, dan tiba-tiba itu dan di bawah kaki Ismail itu tiba-tiba memancar air gitu kan. Dan Sarah pun terkejut sekali, dia lihat ada mata air yang memancar dari bawah putranya. Spontan Hajar mengitukan tangannya ya, menghadang air itu supaya jangan jangan berserak kemana-mana gitu kan. Akhirnya dia spontan berucap zam-zam, zam-zam, zam-zam gitu kan, zam-zam gitu. Jadi artinya zam-zam itu berkumpul lah gitu. Jadi airnya supaya jangan menyebar kemana-mana gitu kan. Sehingga dengan ucapan seperti air itu seperti menurut gitu ya, sehingga mata air itu tidak melebar kemana-mana, melainkan terkumpul di mata air yang terus mengalir tiada habisnya dan tiada hentinya. Nah, dengan adanya air itu Hajar bisa memberi anaknya minum gitu kan. Dan juga bisa membuatkan makanan gitu, buat api dan makanan. Jadi dengan adanya air itu ya Sarah merasa ya tidak seperti awal-awal ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dia pun akhirnya tidur di situ ya, karena kelelahan akhirnya tidur bersama dengan Ismail putranya. Sementara di perjalanan Nabi Ibrahim pun beberapa kali menengok juga ke belakang gitu kan, air matanya itu keluar gitu ya, matanya berkaca-kaca mengingat putranya dan istrinya Hajar. Di situ Nabi Ibrahim pun berdoa gitu, ya Allah, sekiranya ada orang yang datang ke tempatnya Hajar dan anaknya itu, supaya mereka ada teman, ada ada yang menolong lah gitu kan, dengan istrinya dan putranya. Dan begitulah kehendak Allah. Tidak jauh dari lembah itu ada sekumpulan suku-suku ya, yang mereka itu juga melihat gitu kan. Mereka melihat ke arah lembah Safa dan Marwah itu kok banyak burung-burung beterbangan. Sudah 2-3 hari ini mereka melihat ada burung gitu kan, bolak-balik ke atas bukit Safa dan Marwah. Akhirnya oleh rasa penasaran mereka itu diutuslah beberapa orang untuk melihat apa yang terjadi gitu di lembah itu ya, kenapa kok banyak burung gitu kan. Akhirnya suku tersebut pun mendekati tempat lembah Safa dan Marwah itu. Mereka ke sana dan melihat seorang ibu dan anaknya di dekat sebuah mata air ya. Sebuah mata air yang begitu jernih, bagus gitu kan. Mereka pun namanya di sana tandus gitu kan. Akhirnya mereka pun tertarik dengan tempat itu gitu kan. Akhirnya minta izin, mereka bertanya gitu ya, ini mata air siapakah gitu kan. Terus ya itu milik kami gitu kan, milik saya dan anak saya, kata Hajar gitu kan. Terus kemudian kebetulan yang datang ke situ itu adalah ketua suku kan. Akhirnya dia setengah memohon gitu, ibunda, izinkanlah kami
kami juga tinggal di sini gini kan, di sekitar mata air ini gitu. Kami berjanji ya akan berlaku baik-baik gitu kan, akan beternak, bertani dan berdagang, dan kami juga akan membayar upeti kepada ibunda dan anaknya bunda, katanya gitu. Kemudian Hajar tambah berpikir panjang lagi ya, karena dia juga tidak enak kan tinggal sendiri di situ bersama hanya dengan Ismail saja gitu kan. Akhirnya dia pun dengan senang hati menerima suku tersebut untuk tinggal bersama mereka. Dan tak lama kemudian terbentuklah komunitas warga Mekah ya, pokoknya komunitas yang orang-orang yang pertama kali tinggal bersama Hajar gitu kan, dan mereka itu adalah penduduk-penduduk asli Mekah gitu kan. Dan begitulah Hajar dan putranya Ismail hidup bersama dengan suku Kecubung ya, tadinya bilangnya suku Kecubung gitu kan. Sampai akhirnya Ismail dewasa gitu kan. Ya jadi orang-orang yang tadi suku itu kan membangunkan rumah untuk Hajar dan anaknya gitu. Bahkan kemudian setelah Ismail dewasa, Ismail dinikahkan dengan putrinya kepala suku gitu kan. Kepala suku yang tadi mendatangi mereka mendatang dan tinggal di daerah Mekah itu. Nah, setelah kemudian kan Nabi Ismail tuh bikin rumah lagi dan tinggal dengan istrinya. Lalu setelah bertahun-tahun, udah lama kan dari Ismail bayi sampai kemudian Ismail sudah dewasa, bahkan sudah menikah, barulah Nabi Ibrahim ini ingin melihat gitu kan, kangen gitu ya, dia adalah aku pengen ke Mekah dulu gitu kan, apa yang terjadi dengan Sarah dan Ismail gitu. Akhirnya dia pun pergi ke Mekah gitu ya. Nah, akhirnya dia yang pertama kali justru kan yang didatanginya rumah anaknya Ismail. Hanya saja pada saat itu Ismailnya sedang pergi berburu. Nah, dia ketemu dengan istrinya Nabi Ismail ini kan. Kemudian Nabi Ibrahim kan disambut oleh istri Ismail. Mereka ngobrol, terus Nabi Ibrahim bertanya bagaimana kehidupan rumah tangga anaknya ini. Dia belum bilang kalau itu adalah ayahnya Ismail gitu kan. Nah, ternyata istri Nabi Ismail yang ini kepribadiannya itu kurang baik gitulah. Jadi begitu ditanya tentang kehidupan mereka, istri Nabi Ismail ini langsung mengeluh gitu kan, kehidupan kami tidak baik, susah gitu kan. Si Ismail tidak punya tidak punya harta yang banyak gitu. Pokoknya dia terus mengeluh, menyalahkan kehidupan mereka yang susah gitu. Akhirnya setelah mendengar keluh kesah istrinya Ismail ini, Nabi Ibrahim pun pamit gitu kan. Nah, sebelum pamit dia berpesan kepada istri Ismail ini gitu, nanti kalau suamimu pulang suruh dia mengganti tiang pintu rumahmu, kata dia gitu kan. Ya si istrinya Ismail kan tidak ngerti. Jadi begitu Ismail pulang, dia pun bilang bahwa tadi ada bapak-bapak yang datang ke sini mencarimu, tapi dia tidak bilang siapa dia gitu. Hanya saja dia berpesan namanya adalah Ibrahim, dan dia berpesan supaya mengganti
mengganti tiang pintu rumahmu, kata istrinya Ismail ini gitu kan. Nah, mengertilah si Ismail gitu kan. Oh, katanya, apakah kau tidak tahu, katanya gitu. Oh, itu adalah ayahku, katanya, dan ia menyuruhku menceraikanmu karena karena dia tidak mungkin tidak baik lah menurut dia gitu kan. Akhirnya Ismail pun menceraikan istrinya yang pertama itu. Nah, akhirnya setelah bercerai dengan istri pertamanya kan, Ismail menikah lagi dengan anak kepala suku yang lain. Nah, tak lama kemudian Nabi Ibrahim pun datang kembali setelah menemui istrinya Hajar. Dia pun pergi ke rumah putranya kan, ke rumah putranya, dan kebetulan Ismailnya pun sedang pergi berburu gitu dan mencari kayu bakar gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail, katanya gitu kan. Terus dengan lembut si istrinya Ismail ini berkata kalau dia sangat bersyukur atas kehidupannya dan suaminya Ismail gitu. Alhamdulillah Pak, hidup kami baik, alhamdulillah kami bahagia gitu. Ismail sangat baik dan bertanggung jawab gitu kan. Lalu setelah saat akan pulang, Nabi Ibrahim kembali berpesan, nanti kalau suamimu pulang, katakan padanya agar menjaga tiang rumahnya gitu. Nah, kemudian setelah Ismail kembali, istrinya memberitahu supaya pesan Nabi Ibrahim itu supaya menjaga tiang rumahnya itu. Lalu Nabi Ismail pun berkata bahwa ayahnya senang dengan istrinya dan mempertahankan pernikahan mereka. Lalu Nabi Ibrahim kan kemudian kembali lagi ke rumah Hajar ya. Dan Ismail pun menyusul ke rumah ibunya, dan di sanalah pertemuan pertama ayah dan anak. Keduanya berpelukan, penuh haru dan bahagia gitu kan. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim tidak segera pulang ke Palestina, melainkan tinggal di Mekah gitu. Setelah di Mekah gitu kan, karena dia masih masih kangen dengan Ismail gitu ya. Nah, pada saat di Mekah itulah kembali perintah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi kan, memberikan perintahnya melalui mimpi. Mimpinya itu perintahnya itu adalah supaya menyembelih Ismail anaknya. Nabi Ibrahim terbangun dan terkejut dengan mimpinya tersebut. Pada zaman itu kan mimpinya itu adalah benar gitu kan, benar ya. Kebanyakan nabi-nabi didatangi oleh Allah itu melalui mimpi, dan itu adalah benar. Dan seorang nabi sangat patuh gitu ya, patuh sekali kepada Allah. Benar-benar dia diuji apakah keimanannya mengikuti perintah Allah Subhanahu atau mengabaikannya. Nah, setelah bangun, Nabi Ibrahim sangat gundah gitu ya, dia gundah bolak-balik berjalan ke sana kemari gitu. Dan dia bingung bagaimana melaksanakan perintah tersebut. Padahal dia dan anaknya baru saja bertemu kan. Jadi kok kejam banget gitu ya. Jadi dia sendiri merasakan
yang tidak enak gitu, tidak mungkin gitu kan. Akhirnya karena gundah, akhirnya dia pun menemui Ismail dan menceritakan tentang mimpinya. Anakku, aku melihat dalam mimpiku menyembelih dirimu gitu. Dan ini berarti adalah perintah Allah agar aku menyembelihmu, katanya gitu kan. Nah, Ismail ya. Ismail itu sebagai seorang anak yang dia juga adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Baik kan ya. Anak yang menurut gitu. Jadi dia pun tidak istilahnya langsung setelah mendengarkan ayahnya berkata begitu, dia tidak marah atau apa gitu ya, justru mensupport Nabi Ibrahim ini supaya melaksanakan perintah dari Allah tersebut ya. Wahai ayahku, katanya, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, lakukanlah ayahku, katanya. Aku rela gitu kan, aku rela menyembahkan hidupku gitu ya pada ayah gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim lantas mengajak putranya pergi ke wilayah yang sekarang sebagai tempat melempar jumroh di Mina. Mereka pun berjalan gitu kan ya, lumayan jauh dari Mekah kan. Nah, saat di Mina itu, saat mendekati tempat untuk penyembelihan itu ya, saat di perjalanan tuh Nabi Ibrahim melihat setan datang untuk menggoda gitu kan, supaya mungkin jangan melaksanakan perintah Allah tersebut ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu-batu kecil ya sebesar atau kerikil sebesar 7 kerikil, kemudian membaca Bismillah Allahu Akbar dan dia melempar setan gitu kan, lempar. Nah, setannya hilang gitu. Tapi tak lama setelah beberapa langkah lagi, setannya datang lagi. Setannya datang lagi mengganggu gitu ya, supaya jangan melaksanakan perintah Allah itu. Terus ya, Nabi Ibrahim lempar tuh gitu kan dengan kerikil, hilang gitu. Terus sampai 3 kali gitu ya, sampai 3 kali Nabi Ibrahim melempar lagi Bismillah Allahu Akbar gitu kan, melempar setan yang menggoda itu. Barulah setelah 3 kali, barulah setan itu tidak lagi menampakkan dirinya. Ibrahim dan Ismail pun lantas sampai ke tempat penyembelihan kan. Ismail langsung berbaring di atas batu dan Ibrahim pun mempersiapkan pedangnya ya, dan akan menyembelih putranya. Keduanya sudah sama-sama pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memejamkan matanya dan dia akan segera akan menyembelih putranya. Pada saat itulah pedang Ibrahim ditahan oleh malaikat Jibril alaihi wasallam. Lantas terdengarlah perkataan Jibril, "Wahai Ibrahim, kau sudah percaya pada mimpi. Maka kami gantikan Ismail dengan sembelihan domba yang agung." Seketika Ismail digantikan oleh seekor domba dan langsung disembelih. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah di atas pondasi yang dulu pernah dibangun oleh Adam dan Silt anaknya. Mendengar perintah oleh Allah itu ya, Nabi Ibrahim pun tentu saja menurut. Dan dia pun bersama Ismail mulai mengumpulkan batu-batu, mengumpulkan lumpur gitu kan, lumpur yang dikeringkan gitu kan ya.
Setiap kali Nabi Ibrahim memeriksa apakah sudah rapi apa belum dari tempat yang agak tinggi. Terus Nabi Ibrahim pernah melompat dari atas hingga tapak kakinya mencetak di atas tanah. Dan Allah mengabadikan telapak tapak kakinya itu ya sebagai kaki Ibrahim yang ada hingga sekarang, disebut makam Ibrahim. Lalu setelah setelah jadi gitu kan, Ibrahim menyuruh Ismail mencari batu yang kuat karena pondasi yang itu kan masih kurang kuat gitu kan. Akhirnya Ismail pun pergi mencari batu yang disuruh oleh ayahnya. Tak lama Ismail pun kembali dan kembali membawa sebuah batu gitu kan. Lantas memberikan batu. Ternyata batu itu adalah Hajar Aswad gitu. Kemudian setelah memasang Hajar Aswad di salah satu sudut, Allah memberikan perintah lagi kepada Nabi Ibrahim agar mengajak orang-orang berhaji. Dan saat itu Nabi Ibrahim tidak yakin dengan dirinya gitu kan. Bagaimana mungkin bisa mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk berhaji ya. Tetapi kata Allah, tugasmu Nabi Ibrahim hanyalah menyeru dan menyampaikan tentang haji itu kan. Sedangkan bagaimana caranya nanti Allah yang mengurus berikutnya. Lalu Nabi Ibrahim pun lantas mencari bukit yang tinggi gitu kan di sekitar kota Mekah, dan dia di sana berseru gitu kan. Di atas bukit yang tinggi tersebut dia pun berteriak dan berseru gitu kan. Berseru supaya orang sedunia gitu kan, orang sedunia ini mengerjakan haji gitu. Dan angin itu angin itu seperti menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, bahwa kaum muslimah gitu ya, harap mengerjakan haji di kota Mekah tersebut gitu. Nah, begitulah suara Nabi Ibrahim ini. Suara Nabi Ibrahim ini terbawa angin ke seluruh penjuru dunia hingga sampai sekarang terjadilah ibadah haji itu. Sampai sekarang gitu ya, orang-orang berdatangan untuk berhaji dan melaksanakan rukun-rukunnya. Itu demikianlah kisah awal mula Ka'bah dan di rukun-rukunnya itu ada tawaf mengelilingi Ka'bah ya, terus sholat di makam di depan makam Nabi Ibrahim, dan kemudian sa'i itu yang saat Hajar berlarian bolak-balik sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah gitu kan, untuk mendapat air minum Zam-zam gitu kan. Dan setelah jamaah itu melakukan sa'i, yakni berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan kemudian minum air Zam-zam. Itu adalah semua kehidupan Nabi Ibrahim. Dan juga melempar jumroh itu adalah
kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan yang kemudian dilakukan oleh jamaah haji, umroh jamaah haji melempar jumroh itu. Yaitu adalah mengabadikan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikianlah asal mula haji dan umroh. Bila salah-salah kata, saya mohon maaf. Demikianlah, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah, Allahu Akbar.